Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rahmat Purwiradaha. Saya berasal dari Politeknik Negeri Lampung di program studi D4 Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan. Baik teman-teman semua, pada video saya kali ini di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat kurva S menggunakan Microsoft Project dengan hasil perhitungan yang sebelumnya sudah diperhitungkan di Microsoft Excel. Oke, selanjutnya yang pertama di sini kita buka terlebih dahulu untuk file Excel-nya. Ini untuk file bahannya teman-teman, yang nantinya akan kita cari kurva S-nya menggunakan Microsoft Project. Di sini sudah ada gambaran kurva S-nya, nantinya jadinya seperti ini teman-teman. Oke. Microsoft Excel sudah kita buka. Selanjutnya kita buka untuk Microsoft Project-nya teman-teman. Nah, di sini sudah kita buka. Oke, yang pertama kita copy terlebih dahulu teman-teman untuk uraian pekerjaannya. Oke, ini sudah kita rapikan terlebih dahulu. Oke, kita blok ya teman-teman ya, satu persatu dengan teliti. Jangan sampai untuk text name umum pekerjaannya terblok juga teman-teman. Selanjutnya kita akan kembali blok untuk text name umumnya teman-teman.
Oke, kita ulang saja ya teman-teman ya, tadi tidak sengaja kita terblok. Pelan-pelan saja kita blok dengan teliti, jangan sampai untuk sub pekerjaannya juga terblok. Oke, ini sudah teman-teman. Ini sudah jadi. Langkah selanjutnya yakni kita membuat jadwal pekerjaannya. Kita masuk ke menu project, kita cek working time, kita klik ini 7 hari kerja. Klik OK, kita klik work weeks, kita klik detail. Di sini akan saya samakan tiap harinya untuk waktu pekerjaannya dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang, dan dilanjut lagi pekerjaannya dari jam 1 siang sampai jam 5 sore. Klik OK, klik OK. Selanjutnya kita masuk ke project information. Pada kalender kita masukkan untuk kalender yang sudah kita buat. Oke. Selanjutnya kita masuk kembali ke Excel. Kita copy untuk durasi pekerjaannya teman-teman. Nah, ini sudah. Kita rapihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan mengcopy predecesornya. Kita masuk kembali ke Microsoft Project. Kita copy di bagian predecessor. Kita rapihkan terlebih lagi. Oke, sebelum kita melanjutkan langkah selanjutnya, kita save terlebih dahulu untuk file kita ini. Oke, selanjutnya kita blok semuanya teman-teman. Kita masuk ke menu text, kita klik auto schedule. Selanjutnya kita masuk ke Gantt chart format, kita checklist untuk project summary text. Selanjutnya untuk kolom finish dan start ini kita hide saja teman-teman. Selanjutnya yakni kita masuk ke style, text style.
kita munculkan untuk critical text-nya, dan warnanya jangan lupa kita ganti ke warna merah. Lalu kita klik OK. Selanjutnya jangan lupa kita checklist untuk critical text-nya. Selanjutnya kita masuk ke menu format, kita klik bar style, kita edit untuk bagian kritikalnya, warnanya kita tajamkan ganti ke warna merah. Bagian teksnya juga kita ganti ke warna biru. Kita klik OK. Nah, ini sudah teman-teman. Selanjutnya kita menambahkan untuk kolom number. Kita pakai number 1. Kita rapihkan terlebih dahulu. Dan di sini kolomnya akan saya ganti nama volume. Lalu saya klik OK. Dan kembali lagi saya klik OK. Langkah selanjutnya saya akan menambahkan lagi untuk kolom teks 1. Kita rapikan terlebih dahulu. Kita ganti namanya menjadi satuan. Selanjutnya kita klik OK. Oke, langkah selanjutnya kita akan masukkan untuk cost 1. Kita rapihkan lagi. Di cost 1 ini namanya akan saya ganti dengan nama harga satuan. Saya klik OK. Klik OK lagi teman-teman. Selanjutnya kita tambahkan untuk cost 2. Cost 2. Kembali kita rapihkan. Namanya kita ganti dengan total harga. Kita klik OK, dan di bagian total harga ini akan kita masukkan rumus teman-teman. Rumusnya yakni volume dikali dengan harga satuan. Volume tadi kita letakkan di bagian number. Harga satuan dikali harga satuan tadi kita letakkan di bagian cost. Kita klik OK, kita klik OK. Di roll up jangan lupa kita ubah ke sum. Selanjutnya kita masuk ke teks. Kita masuk ke resource sheet. Di bagian resource sheet ini kita copy untuk uraian pekerjaannya yang ada di Excel. Kita paste. Bagian worknya ini kita ubah ke material, lalu kita blok ke bawah. Oke. Selanjutnya kita kembali ke Excel.
Kita copy untuk satuannya teman-teman. Kita letakkan di bagian material. Kita kembali lagi ke Excel teman-teman. Kita copy untuk harga satuannya. Kita letakkan di standar rate. Selanjutnya kita rapikan untuk resource name-nya. Kita delete saja untuk text name pekerjaan-pekerjaan yang sudah diberi bold ini teman-teman. Oke, ini sudah teman-teman. Selanjutnya kita kembali ke Gantt chart utama kita. Kita kembali ke Excel. Kita copy untuk volumenya teman-teman. Kita letakkan pada kolom volume. Selanjutnya kita kembali ke Excel, kita copy untuk harga satuannya teman-teman. Kita paste. Di sini teman-teman. Nah. Oke, ini untuk total jumlah harganya sudah terlihat. Selanjutnya kita masuk lagi ke Excel teman-teman. Kita copy untuk satuannya. Kita letakkan di sini. Selanjutnya kita akan menambahkan kolom number 2. Kita rapihkan terlebih dahulu. Di kolom 2 ini kita ganti namanya menjadi bobot. Bobot persen. Kita klik OK, dan di bagian ini akan kita masukkan rumus. Rumusnya ialah total harga dibagi jumlah total harga dikali 100. Total harga tadi kita letakkan di bagian cost, dibagi jumlah total harganya kita ketikkan teman-teman. Dikalikan 100. Kita klik OK. Klik OK. Roll up nya jangan lupa kita ubah ke sum. Oke, ini sudah mulai terlihat.
Untuk bagian resource name kita letakkan saja dekat dengan text name. Oke. Selanjutnya kita masuk lagi ke Excel. Kita copy untuk resource-nya teman-teman. Kita letakkan di bagian resource name ini. Kita paste saja. Kita rapikan. Nah, ini sudah terlihat untuk resource name-nya. Selanjutnya kita masuk ke menu report. Kita ke cost, kita lihat cash flow-nya. Oh, ini sudah terlihat teman-teman cash flow-nya. Oke. Ini cash flow-nya teman-teman. Untuk cash varian, remain cost, ini terlihat di sini teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke kembali ke Gantt utama. Selanjutnya kita ke menu project teman-teman. Kita set baseline-nya, setting baseline-nya. Kita gunakan baseline 1. Klik OK. Baseline 1, klik kanan pada bar chart. Nah, ini sudah kita set baseline-nya teman-teman. Selanjutnya kita kembali ke menu report. Kita hilangkan terlebih dahulu teman-teman agar terlihat lebih enak lah, lebih rapi. Nah, dilihat ini memang sedikit sulit teman-teman untuk menghilangkan ini. Nah, kan sudah hilang. Oke, kita munculkan untuk baseline cost satunya. Sudah muncul. Agar terlihat kita ubah saja untuk warnanya ke warna biru. Nah, ini sudah. Selanjutnya kita bagian cost. Oke, selanjutnya teman-teman kita rapikan terlebih dahulu. Ini kita panjangkan saja. Ini kita panjangkan saja. Ini kita rapikan saja, kita letakkan di tengah-tengah ini. BCWS nya kita tampilkan teman-teman. Nah, ini sudah. Selanjutnya kita klik edit. Untuk quartersnya kita ganti ke week teman-teman, minggu. Untuk date formatnya kita ganti ke ini saja. Kita klik OK. Nah, ini sudah mulai terlihat teman-teman kurva S nya bentuknya. Selanjutnya kita masuk ke menu text usage. Nah, ini teman-teman kita hide
saja kolom bagian work sampai dengan finish teman-teman. Right. Nah seperti ini. Selanjutnya kita tambahkan kolom ID. Oke, kita rapikan teman-teman. Oke, sip, sudah. Lalu pada bagian detail sini kita klik kanan, kita cos, pakai cos teman-teman. Kita klik kanan lagi, worknya kita hilangkan checklistnya. Selanjutnya kita masuk ke menu view. Untuk group by nya ini kita ganti ke active inactive. Selanjutnya kita klik kanan pada tanggal ini teman-teman, kita klik time scale. Untuk bagian middle tire itu kita ubah ke bulan, month. Untuk lainnya center. Selanjutnya kita ke bottom tire, kita ubah ke mingguan, weeks. Dan untuk labelnya kita ubah ke W1, W2. Nah ini teman-teman. Oke, kita klik OK. Nah ini teman-teman sudah muncul. Oke, selanjutnya kita masuk ke menu utama, kita masuk ke report, cost, cash flow. Ini untuk bentukan kurva S nya teman-teman apabila terlihat di Microsoft Project. Tetapi di sini saya ingin mencoba membuat kurva S nya di Microsoft Excel. Oke, selanjutnya kita copy untuk text name nya teman-teman. Copy, masukkan ke Excel. Kita buat sheet baru di sini. Kita rename dengan nama kurva S. Oke. Kurva S di sini kita copy saja teman-teman di bagian ini, kontrol salah teman-teman. Nah, tercopy di sini. Ini kita rapikan terlebih dahulu. Kerjaan ini. Nah, ini kurva S. Kurva S. Kurva S. Oke, ubah saja. Kurva S 2 saja. Kita ubah ke format Calibri agar lebih rapi dengan angka 11. Nah, teman-teman. Oke, selanjutnya kita copy untuk bagian ID-nya teman-teman yang sudah kita buat di Microsoft Project.
Oke, sudah teman-teman, untuk ID sudah kita copy. Selanjutnya kita klik untuk kolom 1 ini, kita ke menu data, lalu kita filter. Nah, sudah. Selanjutnya kita masuk lagi ke Microsoft Project, kita copy untuk cost-nya teman-teman. Oke, kita blok terus sampai ke bawah, terus sampai bawah teman-teman. Ya, terus sedikit lagi. Oke, sini kita Ctrl C, masuk lagi ke Excel, bahkan di sini teman-teman. Sebentar teman-teman. Kita paste sini. Nah, teman-teman. Oke, sudah untuk harga, untuk cost-nya sudah kita copy. Selanjutnya, nah untuk kolom fit ID ini kita filter teman-teman. Oke, ini sudah. Bagian ini pekerjaan kita blok teman-teman sampai bawah. Dari sini kita delete saja. Nah, ini sudah. Selanjutnya kita masukkan kembali untuk bagian-bagiannya. Nah, ini sudah. Selanjutnya kita klik kolom text name, kita insert teman-teman. Mana insert? Nah, ini insert. Selanjutnya kita naikkan kedua kolom ini. Oke, sudah teman-teman. Selanjutnya kita klik W1, W2, W3 sampai seterusnya. Kita rapihkan. Nah, ini sudah teman-teman. Oke, selanjutnya yakni di bawah kolom text name ini kita rename teman-teman dengan nama biaya per minggu, biaya per minggunya. Oke. Tunggu, lalu bagian ini kita insert lagi teman-teman. Nah, insert. Oke, sudah. Nah, untuk selanjutnya ya ini kita sum terlebih dahulu teman-teman. Untuk bagian kolom biaya per minggu ini pakai saja auto sum. Enter. Nah, ini sudah teman-teman. Oke, ini sudah.
Selanjutnya di bagian ini kita rename menjadi bobot persen. Oke, sudah teman-teman. Selanjutnya di bagian sini kita masukkan rumusnya. Ini biaya per minggu ini dibagi total biayanya teman-teman, dibagi total biayanya. Nah, dibagi total biayanya teman-teman, kita F4 kan saja agar bisa kita blok ke sampingnya, enter. Nah, untuk ini kita ubah ke persen teman-teman, dan kita buat 2 angka di belakang koma, lalu kita blok saja ke samping. Nah, oke, sudah seperti ini teman-teman. Selanjutnya yakni kita klik button bobot ini, lalu kita insert kembali. Oke, sudah. Kita ganti namanya menjadi kumulatif bobot persen. Oke, kumulatif bobot persen. Yakni kita kembali masukkan rumus teman-teman. Sini, enter. Bang bagian ini kita masukkan lagi ke rumusnya teman-teman. Ini perubahan dari W1 ini kita tambah dengan di bobot 2, bobot persen di W2. Klik enter. Nah, ini sudah. Kita blok saja teman-teman ke samping. Oke, ini 100% ya teman-teman. Jadi sudah oke. Oke, selanjutnya yakni teman-teman kita tarik saja untuk angka kumulatif bobot ini sampai ke sini teman-teman. Oke, apabila sudah, kita masuk ke menu insert, kita pilih ke kurva yang ingin kita buat, kita pilih yang ini teman-teman. Nah, ini sudah muncul. Oke, ini sudah muncul seperti ini teman-teman. Di kanan kita format chat aksisnya, yang bagian ini kita ubah ke profil teman-teman. Oke, untuk bagian ini sini option yang satu. Oke, ini sudah. Nah, ini untuk aksis optionnya kita ubah jadi 1 ya teman-teman. Oke, ini sudah. Dan untuk bagian labelnya, ini label posisinya kita ubah ke height. Nah, oke, ini sudah teman-teman. Masuk ke sini, kita klik profil. Oke, selanjutnya
masuk ke bagian ini. Nah, coba kita klik ke format major grid line. Format major grid line. Oke teman-teman, oke ini datang sudah. Colornya kita ganti menjadi warna merah saja teman-teman, seperti ini teman-teman. Untuk chart name nya itu coba kita chart name nya ini kita ganti dengan nama kurva S. Kurva S. Oke, selanjutnya yakni kita perbesar lebih dahulu teman-teman. Ini sudah ada gambar kurva S nya dan kita sesuaikan saja teman-teman, dari sini sampai ke sini. Ya, untuk yang bagian ini sebentar lagi teman-teman. Nah, sudah terlihat. Besarkan saja teman-teman. Sini. Oke, nah sip. Oke teman-teman, oke, ini coba kita rapikan terlebih dahulu. Oke, ini untuk kurva S nya teman-teman yang sudah kita buat. Ini untuk gambar kurva S di Microsoft Excel, dan untuk di Microsoft Project nya gambar kurva S nya seperti ini teman-teman. Nah, ini untuk di Microsoft Project nya. Oke, baik, mungkin itu saja teman-teman, sedikit penjelasan dari saya tentang bagaimana cara membuat kurva S di Microsoft Project dan di Excel. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.